Semangat pagi generasi hebat, apa kabar kalian? Ibu berharap dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Ketemu lagi dengan Ibu di pelajaran biologi kelas 12. Di video kali ini kita masih membahas lebih dalam lagi tentang enzim. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat buat kita semua. Oh iya, jangan lupa di akhir video Ibu akan mengajak kalian jalan-jalan. Mau tahu kemana? Tunggu dan saksikan. Masih pada kompetensi dasar yang sama, yaitu KD 3.2 menjelaskan proses metabolisme sebagai reaksi enzimatis dalam makhluk hidup. Tujuan pembelajaran pada video kali ini yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan peranan enzim dalam metabolisme. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan mekanisme kerja enzim. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Dan yang keempat, peserta didik dapat mengelompokkan enzim berdasarkan tipe reaksi dan tempat bekerjanya. Berikutnya, kita masuk ke peranan enzim dalam metabolisme. Pada video sebelumnya, Ibu sudah jelaskan biasanya enzim berfungsi sebagai katalis di dalam tubuh ya, atau biasa disebut biokatalisator. Jadi dia dapat mempercepat reaksi kimia di dalam tubuh makhluk hidup tanpa ikut bereaksi. Nah, bagaimana cara suatu enzim tersebut dapat mempercepat reaksi kimia? Yaitu dengan cara menurunkan energi aktivasi. Apa itu Bu energi aktivasi? Yaitu energi minimum yang dibutuhkan agar suatu reaksi kimia dapat terjadi. Jika energi aktivasinya besar, ya, maka suatu reaksi kimia tidak akan terjadi, akan terhambat. Maka energi aktivasi tadi perlu diturunkan. Nah, bagaimana cara menurunkan energi aktivasi? Biasanya dalam metabolisme di dalam tubuh itu ada aja reaksi yang memerlukan energi sangat besar. Maka untuk menurunkan energi aktivasinya diperlukan peningkatan suhu atau suhu yang tinggi. Karena sifat ketika suhu tinggi itu akan mempercepat laju reaksi ya. Tetapi karena sel kita adalah zat organik yang biasanya tersusun atas protein, suhu yang tinggi tadi ini bisa merusak sel, bahkan mematikan sel. Nah, dengan adanya enzim, maka reaksi kimia dapat terjadi lebih cepat tanpa merusak sel atau tanpa mematikan sel. Nah, kita lihat grafik di bawah ini. Ini ada dua grafik dengan warna yang berbeda. Yang hitam itu adalah grafik suatu reaksi kimia energinya jika tanpa adanya enzim. Jadi energi aktivasi tanpa adanya enzim itu di grafik hitam tuh segini nih tingginya. Jadi cukup besar. Sedangkan yang berwarna putih adalah energi aktivasi yang diperlukan dengan bantuan enzim. Jadi dia jadi lebih rendah energinya. Berapa selisihnya nih? Inilah selisih energi aktivasinya. Maka dengan adanya enzim tadi, suatu reaksi kimia dapat berjalan lebih cepat ya. Sampai di sini semoga paham. Selanjutnya kita masuk bagaimana mekanisme kerja enzim. Ada dua hipotesis mengenai mekanisme kerja enzim, yaitu yang pertama hipotesis gembok dan anak kunci, lock and key. Hipotesis kedua yaitu hipotesis kecocokan yang terinduksi atau induced fit ya. Ada dua teori yang dinyatakan tentang mekanisme kerja enzim. Kita masuk pada hipotesis yang pertama, lock and key ya. Gembok dan anak kunci. Kamu tahu gembok, tahu anak kunci. Apakah semua anak kunci bisa masuk ke dalam gembok untuk membuka gemboknya? Tentu tidak kan. Jadi kenapa dikatakan model lock and key? Dia prinsipnya seperti gembok dengan anak kunci. Jadi mana yang pas bentuknya dengan gembok itulah yang akan bisa membuka gemboknya. Nah, inilah yang hipotesis lock and key. Jadi kita perhatikan ini adalah substrat. Substrat ini adalah yang mau direaksikan oleh si enzim.
Nah, enzim itu punya sisi aktif. Ini dia sisi aktif ya. Bentuknya ini beda-beda setiap enzim. Maka nanti kerja enzim itu kan kemarin dikatakan di video sebelumnya bahwa enzim itu bekerja spesifik. Satu enzim hanya mereaksikan satu substrat. Kenapa? Karena ya sisi aktifnya ini beda-beda bentuknya. Jadi ketika substratnya memiliki bentuk yang sama dengan sisi aktif enzim, maka dia akan cocok. Jadi pada lock and key dia lebih kaku. Ketika bentuknya pas dia masuk, tapi jika tidak maka dia tidak akan bisa melekat antara substrat dengan enzim. Jadi ketika ininya bentuk substrat cocok dengan sisi aktif dari enzim, maka dia akan bergabung membentuk kompleks enzim substrat ya, akan membentuk kompleks enzim substrat. Nah ini dia, bergabunglah dia karena bentuk si substrat tadi cocok dengan sisi aktif dari enzim. Nah kemudian direaksikanlah, maka akan menghasilkan suatu produk. Ini kebetulan besar menjadi kecil, berarti ini nanti contoh reaksi katabolisme. Nah kalau sudah dihasilkan produk, bagaimana dengan enzimnya? Akan terlepas, dan kalau masih ada substrat lain yang mau dikerjakan, maka dia akan melekat lagi pada substrat lain ya, sampai dengan substratnya selesai dihasilkan menjadi produk yang baru. Berikutnya kita akan bahas model yang kedua, yaitu induced fit ya. Kalau pada model yang pertama lock and key itu lebih kaku, bahwa substrat bentuknya harus sama dengan sisi aktif dari enzim, maka baru bisa terjadi reaksi antara enzim substrat untuk menghasilkan produk. Tetapi pada teori yang kedua ini dia lebih fleksibel. Jadi katanya sisi aktif enzim ini lebih fleksibel menyesuaikan atau memodifikasi sisi aktifnya sesuai dengan substrat. Jadi dia tidak kaku. Nah ini kan bentuknya beda nih. Ini berlekuk-lekuk, ini bergerigi, kemudian ini segitiga runcing. Harusnya kalau pada teori lock and key ini tidak akan bisa terjadi reaksi. Tidak ada kompleks enzim substrat yang terbentuk. Tapi pada teori induced fit dia katakan bahwa sisi aktif dari enzim ini bisa lebih fleksibel menyesuaikan dari substrat. Maka terbentuklah seperti ini. Ya. Ini tadi yang berlekuk menjadi runcing sesuai dengan substratnya. Maka terbentuklah kompleks enzim substrat yang akan menghasilkan suatu produk. Nah, ini tadi substratnya kecil nih, menjadi molekul besar, maka disebutlah ini contoh dari reaksi anabolisme ya. Nah, kalau produknya nanti sudah terbentuk, maka akan lepaslah produk ini dari si enzim. Nah, enzim ini sisi aktifnya akan kembali ke bentuk semula ya, kembali ke bentuk yang lekuk-lekuk. Nanti ketika ada substrat lagi yang mau direaksikan, dia akan ikat lagi. Begitulah seterusnya ya. Sampai sini semoga paham ya nak ya. Berikutnya yang akan dibahas yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Pada video sebelumnya sudah dibahas salah satu sifat enzim yaitu dapat dipengaruhi oleh lingkungan. Jadi sedikit ada perubahan pada lingkungan itu akan sangat mempengaruhi kerja enzim. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kerja enzim yang akan dibahas pada video ini yaitu suhu, pH, konsentrasi substrat, konsentrasi enzim, inhibitor, dan aktivator. Faktor pertama yang akan dibahas yang mempengaruhi kerja enzim yaitu suhu. Peningkatan suhu menyebabkan molekul bergerak cepat. Pada kondisi yang demikian, suatu reaksi dapat berlangsung cepat atau tidak berjalan sama sekali atau berhenti. Hal demikian dimungkinkan karena setiap enzim mempunyai suhu optimum tertentu sehingga dapat melangsungkan reaksi secara maksimal. Suhu yang terlalu tinggi atau melampaui batas optimum akan menyebabkan enzim mengalami denaturasi. Faktor pertama yang akan kita bahas yaitu suhu. Tadi sudah dibahas bahwa kecepatan reaksi enzimatis itu akan meningkat jika suhunya meningkat.
Tapi pada titik tertentu tidak meningkat lagi, justru akan turun atau tidak akan terjadi reaksi sama sekali. Ya, kenapa ketika suhu meningkat laju reaksi semakin cepat? Karena partikel-partikel substrat itu akan lebih sering bertumbukan dengan sisi aktif enzim. Jadi lebih sering ketemu, maka reaksi akan berjalan dengan cepat. Namun peningkatan suhu tadi kan dikatakan ternyata tidak selalu mengakibatkan meningkatnya laju reaksi. Pada batas tertentu justru akan terhambat bahkan terhenti. Kenapa? Dengan peningkatan suhu akan terjadi putusnya ikatan hidrogen dan ikatan ionik lainnya yang merangkai molekul enzim, sehingga enzim itu akan mengalami namanya denaturasi. Karena enzim itu kan tersusun atas protein, jadi dia akan mengalami denaturasi, yaitu terjadinya suatu perubahan terhadap konformasi protein. Ya, jadi kalau pada grafik ini ada dua yang dibandingkan, yaitu suhu optimal pada enzim manusia dan suhu optimal pada enzim bakteri. Jadi nanti ada istilah suhu minimum, ada suhu optimum, ada suhu maksimum. Apa bedanya? Suhu minimum adalah suhu paling rendah di mana dia masih bisa beraktivitas. Suhu optimum yaitu suhu paling tinggi reaksi kimianya terjadi, laju reaksinya paling cepat, itulah suhu optimum. Sedangkan suhu maksimum adalah suhu yang masih bisa dia tolerir, bisa bekerja. Lebih dari itu dia akan rusak. Nah, pada grafik ini enzim pada manusia biasanya aktifnya sampai 35 sampai 40 derajat Celcius saja ya. Kalau sudah di atas 55 biasanya dia akan rusak. Jadi kalau di sini grafiknya ketika dia suhu 0 ini suhu minimum. Suhu di mana dia masih bisa beraktivitas. Habis itu dia udah nggak bisa. Ketika minus maka dia akan terhenti aktivitasnya. Dinaikkan suhu lagi terus ya, naikkan suhunya, aktivitas akan meningkat. Tuh naik grafiknya. Nah, sampailah di puncak. Inilah namanya suhu optimal, di mana laju reaksi paling cepat. Bagaimana kalau dinaikin lagi suhunya? Ternyata tidak akan laju lagi ke atas, tapi justru turun. Kenapa? Ya karena tadi suhu yang tinggi akan merusak struktur protein, akan memutus ikatan-ikatan yang ada di sana. Maka turun. Nah, pada batas ini dia masih bisa. Lewat dari ini 55 derajat dia akan denaturasi. Apa bedanya ketika dia di sini kan sama-sama terhenti aktivitasnya ya. Ketika suhunya masih turun sekitar 0, dia memang inaktif. Dia tidak bekerja tetapi enzimnya tidak rusak. Ketika dikembalikan ke kondisi normal, dia akan bisa beraktivitas kembali. Tapi kalau di sini dia sudah rusak. Dia inaktif, tidak bisa bekerja dan sudah tidak bisa kalau diturunkan lagi suhunya dia tidak bisa bekerja, terlanjur rusak. Itu makanya enzim tidak bisa bekerja pada suhu yang terlalu tinggi, dia akan rusak. Nah, apa bedanya? Karena tubuh manusia sekitar yang normalnya 36-37, enzimnya antara 35 sampai 40 ya. Beda dengan bakteri termofilik. Ini termofilik ini yang toleran panas. Jadi bakteri-bakteri ada yang hidup di kawah gunung berapi. Dia punya toleransi suhu yang berbeda dengan enzim pada tubuh manusia. Nah, dia mulainya dari 40 sampai sekitar 90-an dengan titik sekitar 70 berapa nih optimalnya. Jadi setiap enzim mempunyai suhunya masing-masing, tidak bisa kita samakan ya. Jadi kesimpulannya, peningkatan suhu dapat mempercepat laju reaksi kimia, tapi pada batas tertentu, pada titik suhu optimumnya. Jika ditambah lagi tidak akan menambah laju reaksi, justru akan menurunkan bahkan menghambat. Karena apa? Karena enzimnya akan mengalami denaturasi. Apa beda ketika suhu minimum dengan maksimum? Ketika suhu minimum aktivitas memang turun, tetapi enzimnya tidak terdenaturasi. Jika dikembalikan suhu normal, dia akan masih bisa bekerja.
Kalau pada suhu maksimum nanti ketika dia sudah rusak, dia tidak bisa lagi bekerja meskipun sudah dikembalikan pada suhu semula. Jadi kesimpulannya, setiap enzim bekerja pada suhu yang berbeda-beda. Faktor berikutnya yang kita bahas yaitu pH atau derajat keasaman. Pada umumnya, pH optimum enzim itu berkisar antara 6 sampai 8. Namun, ada beberapa pengecualian yang terjadi. Contohnya pada lambung manusia, itu pepsin akan bekerja optimum pada pH 2. pH 2 ini asam sekali ya. Perubahan pH yang cukup tajam juga dapat menyebabkan enzim mengalami denaturasi. Jadi sama dengan suhu tadi, kalau perubahannya terlalu tajam akan merusak enzim, pH juga demikian ya, akan mengakibatkan denaturasi. Setiap enzim juga berpengaruh terhadap pH yang berbeda-beda, punya toleransi yang berbeda terhadap pH. Berikutnya, faktor yang akan kita bahas adalah pH atau biasa disebut derajat keasaman. Perhatikan grafik di sini, ada dua buah grafik dengan warna hitam dan warna merah. Ada dua yang dibandingkan di sini, yaitu enzim pepsin ini di lambung. Lambung itu kan asam ya, karena ada HCl di dalamnya. Kemudian enzim tripsin yang di usus itu biasanya lingkungan usus itu basah. Jadi enzim pepsin dan tripsin itu bekerja pada pH yang berbeda. Perhatikan grafik pada warna hitam ya. Ketika pH 0 aktivitasnya rendah, dinaikkan 1, makin naik lagi sampai di 2 adalah pH optimum, di mana laju reaksinya yang paling cepat. Ditambah lagi pH-nya, aktivitas dari si pepsin tadi akan semakin menurun. Nah, sebaliknya kalau tripsin itu dia efektifnya pada pH 8 pada lingkungan yang basah, sedangkan pepsin pada lingkungan yang asam. Jadi lagi-lagi bahwa pH setiap enzim juga berbeda-beda. Oke. Faktor berikutnya yang dibahas yaitu konsentrasi enzim dan konsentrasi substrat terhadap laju reaksi. Yang pertama, konsentrasi enzim. Jika semakin tinggi konsentrasi enzim, maka semakin cepat proses terjadinya reaksi. Konsentrasi enzim itu berbanding lurus dengan laju reaksi. Perhatikan grafik ini, sumbu X ini adalah konsentrasi enzim, sumbu Y adalah laju reaksi untuk menghasilkan produk. Nah, di sini grafiknya lurus terus, berbanding lurus. Artinya semakin tinggi konsentrasi enzim, maka laju reaksi semakin naik, ditambah terus akan naik terus. Kenapa? Kan fungsi dari enzim itu mempercepat laju reaksi. Jadi semakin banyak yang mau dikerjakan oleh dia, semakin cepatlah reaksinya terjadi. Nah, sedangkan kalau konsentrasi substrat itu jika sisi aktif enzim belum bekerja seluruhnya, penambahan konsentrasi substrat dapat mempercepat terjadinya reaksi. Namun, jika semua sisi aktif enzim sudah bekerja, penambahan konsentrasi substrat tidak akan mempercepat reaksi. Dengan kata lain, konsentrasi substrat berada pada titik jenuh atau kecepatan reaksi sudah maksimal. Perhatikan grafik ini. Jadi sumbu X itu adalah konsentrasi substrat, sumbu Y laju reaksi. Maka ini nampak di awal-awal memang semakin banyak substratnya, semakin banyak yang mau diolah oleh si enzim. Tapi pada batas tertentu dia akan stabil. Karena apa? Sisi aktif dari si enzimnya sudah habis, udah kepake semua untuk melakukan reaksi gitu ya. Jadi terbatas. Beda. Kalau enzim tadi naik terus, kalau konsentrasi substrat di awal naik tapi pada batas tertentu dia akan jenuh. Berikutnya inhibitor. Inhibitor itu adalah senyawa kimia yang bersifat menghambat kerja enzim.
Ada dua jenis inhibitor, yaitu inhibitor kompetitif dan inhibitor non-kompetitif. Inhibitor kompetitif. Nah, inhibitor kompetitif ini merupakan senyawa kimia yang menyerupai substrat yang dapat bereaksi dengan sisi aktif enzim. Jadi, jika sisi aktif enzim sudah terisi oleh inhibitor kompetitif, maka substrat tidak dapat berikatan dengan enzim. Jadi, kompetitif di sini artinya bersaing, ya. Bersaing antara siapa? Substrat dengan si inhibitor untuk berikatan pada sisi aktif pada enzim. Kenapa? Karena mereka punya struktur yang mirip. Nanti Ibu jelaskan berikutnya. Inhibitor non-kompetitif, ya, tidak kompetitif, dia tidak bersaing. Inhibitor non-kompetitif merupakan senyawa kimia yang menghambat kerja enzim dengan cara melekat pada bagian selain sisi aktif, yang disebut dengan sisi alosterik. Akibatnya, bagian sisi aktif enzim sulit berikatan dengan substrat, sehingga enzim tidak dapat mengubah substrat menjadi produk. Perhatikan bagaimana inhibitor menghambat kerja enzim. Tadi sudah disebutkan bahwa inhibitor ada dua, kompetitif dan non-kompetitif. Apa bedanya? Kalau kompetitif itu berarti bersaing. Ada persaingan antara siapa? Inhibitor dengan substrat. Bersaing di mana? Untuk melekat pada sisi aktif enzim. Mengapa? Karena substrat memiliki bentuk yang mirip dengan inhibitor. Idealnya, substrat akan melekat pada sisi aktif enzim, sehingga membentuk kompleks enzim substrat yang akan nanti menghasilkan produk. Tetapi dengan adanya inhibitor, maka terhambatlah substrat melekat pada sisi aktif enzim, sehingga yang berlekat adalah inhibitor dengan enzim. Maka tidak akan terjadi reaksi, tidak ada produk yang bisa dihasilkan. Sedangkan pada non-kompetitif, dia tidak bersaing dengan substrat pada sisi aktif. Tetapi keberadaan inhibitor ini yang melekat pada sisi alosterik akan merubah bentuk dari sisi aktif, sehingga akan mempengaruhi substrat untuk melekat. Jadi perhatikan, ini sisi aktifnya kan bentuknya bergerigi, sama seperti substrat. Idealnya dia akan berpasangan substrat dengan sisi aktif enzim, membentuk kompleks enzim substrat yang akan menghasilkan produk. Tetapi inhibitor ini tidak bersaing di sisi aktif, dia melekat pada inhibitor ini akan melekat pada sisi alosterik, sehingga dia akan merubah sisi aktif dari enzim yang tadinya bergerigi menjadi berlekuk. Nah, jadi keberadaan inhibitor merubah sisi aktif dari enzim sehingga substrat tidak lagi cocok dengan sisi aktif pada enzim, maka tidak akan dihasilkan produk. Jadi kesimpulannya, yang kompetitif, inhibitor bersaing dengan substrat pada sisi aktif karena punya bentuk yang mirip. Sedangkan non-kompetitif inhibitor dia menempel pada sisi alosterik yang mengakibatkan sisi aktif berubah sehingga tidak cocok lagi pada substratnya. Berikutnya yaitu aktivator. Apa itu aktivator? Merupakan molekul yang mempermudah ikatan antara enzim dengan substrat. Biasanya zat ini bergabung dengan enzim pada sisi yang disebut sisi alosterik, sehingga disebut nanti dengan efektor alosterik. Ini membantu kerja enzim
menjadi lebih efektif. Ya. Sekarang perhatikan bagaimana perbedaan inhibitor dengan aktivator. Gambar sebelah kiri menunjukkan bagaimana inhibitor mempengaruhi kerja enzim. Nah, ini ada gambar enzim. Enzim punya sisi yang namanya sisi aktif, tempat melekatnya substrat, ya, tempat melekat substrat di sini. Kemudian ini adalah sisi allosterik, tempat melekatnya inhibitor non-kompetitif. Ketika inhibitor non-kompetitif melekat pada sisi allosterik, dia akan merubah bentuk sisi aktif yang setengah lingkaran menjadi bentuk seperti ini. Nah, sehingga substrat tidak lagi bisa berlekatan dengan sisi aktif yang telah dilekati oleh inhibitor karena tidak cocok bentuknya lagi. Maka dia akan menghambat kerja enzim. Sebaliknya aktivator, jika ini adalah enzim, ini adalah sisi aktif tempat melekatnya substrat, ini sisi allosterik yang dilekati oleh aktivator. Dengan adanya aktivator yang melekat pada sisi allosterik dapat merubah sisi aktif yang bentuknya begini di awal menjadi bentuk setengah lingkaran yang cocok dengan substrat. Jadi aktivator ini menempel pada sisi allosterik enzim, merubah sisi aktif yang tadinya bentuknya tidak cocok menjadi bentuk yang bisa disesuaikan dengan substrat sehingga dapat terjadi reaksi yang akan menghasilkan produk. Berikutnya pengelompokan enzim. Nah, enzim akan dikelompokkan berdasarkan tempat kerjanya, maka dibedakan menjadi dua, yaitu endoenzim, yaitu enzim yang bekerja di dalam sel atau biasa disebut enzim intraseluler, dan eksoenzim, yaitu enzim yang bekerja di luar sel sehingga disebut enzim ekstraseluler. Lanjut, enzim berdasarkan cara kerjanya maka dibagi menjadi yang pertama oksidoreduktase. Jadi ini berfungsi untuk mengkatalisasi reaksi oksidasi atau reaksi reduksi dari suatu unsur. Contohnya adalah enzim dehidrogenase dan enzim oksidase. Yang kedua, transferase. Transfer berarti berfungsi untuk membantu memindahkan suatu unsur ke unsur yang lain. Jadi tugasnya memindahkan. Contohnya adalah enzim transaminase dan enzim kinase. Yang ketiga, enzim berdasarkan cara kerjanya yaitu enzim hidrolase, berarti hidrolisis nanti ya. Berfungsi membantu pembentukan produk dengan bantuan air. Contohnya adalah enzim lipase, amilase, dan peptidase. Yang keempat, liase itu berfungsi memindahkan ikatan atau menambah ikatan antara karbon dengan karbon, karbon dengan nitrogen, karbon dengan oksigen, atau karbon dengan sulfur dari substrat tanpa melalui peristiwa hidrolisis. Contohnya adalah enzim piruvat dekarboksilase dan oksalat dekarboksilase. Yang kelima, enzim isomerase, isomer, berarti berfungsi dalam membantu menyusun kembali suatu molekul karena adanya isomerasi dalam molekul. Contohnya adalah enzim isomerase dan mutase. Yang keenam, ligase. Ligase ini berfungsi membantu menggabungkan dua molekul melalui penyusunan ikatan karbon oksigen, karbon sulfur, karbon nitrogen, atau karbon dengan karbon dengan pemecahan ATP. Contohnya adalah enzim sintetase. Nah, kesimpulan dari pelajaran kita pada video kali ini yaitu dari penjelasan mengenai fungsi enzim dalam proses metabolisme, maka dapat disimpulkan bahwa metabolisme itu merupakan peristiwa reaksi-reaksi kimia yang berlangsung dalam sel makhluk hidup dan enzim yang merupakan senyawa organik yang berfungsi sebagai katalis
sehingga dapat mempercepat berlangsungnya suatu reaksi kimia. Nah, anak-anak ibu, kalian sudah mendengarkan semua penjelasan tentang materi enzim. Tahukah kamu bahwa ternyata enzim tidak hanya bermanfaat di dalam tubuh makhluk hidup saja? Pemanfaatan enzim dalam dunia industri sekarang berkembang sangat pesat. Dalam industri pangan, obat-obatan, kimia, kosmetik, dan sebagainya. Banyak sekali penelitian mengenai enzim yang dihasilkan oleh mikroorganisme. Tanpa kita sadari, banyak produk di sekitar kita merupakan hasil penerapan enzim. Yuk kita jalan-jalan, eksplor pasar, produk-produk apa yang ada di tengah-tengah kita yang merupakan penerapan enzim. Lanjutkan dengan studi literatur, kamu cari produk apa yang merupakan penerapan enzim apa yang digunakan, dan mikroorganisme apa yang menghasilkannya. Tapi tetap ingat, selalu mengikuti protokol kesehatan. Selamat bereksplorasi.